Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Pak Ibu ya. Iya, kalau berkahan lah, hampir setahun kok itu kok Kita mulai lagi Pak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil kulla sa'ab wa yassir kulla 'asir fataysirul 'asiri 'alaika yasir wa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas dan kita baca dalam mabahis fi ulumil Quran. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan yang keempat ya. Ayat-ayat Makkiyah yang ada dalam surat-surat Madaniyah. Dan kemarin kita juga sudah bahas ada surat-surat yang Madaniyah, ada surat-surat yang diperselisihkan apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian ada surat-surat yang memang dia adalah Makkiyah. Kemarin kita bahas ada 20 surat yang Madaniyah. Ada 12 surat yang diperselisihkan apakah dia Madaniyah atau Makkiyah. Kemudian selebihnya selain dari 32 tadi itu adalah Makkiyah. Sekarang kita lanjutkan. Ada ayat-ayat Makkiyah di dalam surat Madaniyah. Ini barangkali agak sedikit kontradiktif. Suratnya Madaniyah, tapi kok ada ayatnya yang Makkiyah. Ini kan kontradiktif ini. Jadi Bapak Ibu, istilah dari surat Madaniyah itu atau surat Makkiyah itu ya, maksudnya adalah kebanyakan ayatnya adalah Madaniyah atau kebanyakan ayatnya adalah Makkiyah. Jadi kita menghukumi apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah, kita menghukumnya dari mana? Dari ayat yang terbanyak. Ayat yang terbanyak. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian, apa contohnya ayat-ayat Makkiyah yang ada dalam surat Madaniyah? Nah, di sini dikatakan wa min amsilatihi. Wa min amthilati al-ayatil makkiyati fi suwaril madaniyati suratul anfal madaniyatun wastathna minha kathirun minal ulama qawlahu ta'ala wa idh yamkuru bikal ladhina kafaru
liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya. Nah, contoh ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah adalah surat Al-Anfal. Surat apa? Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal. Kemarin kita sudah bahas Al-Anfal ke-8 ya. Ya. Harta rampasan perang. Nah. Jadi Bapak Ibu, Al-Anfal ya. Tentang rampasan perang. Ya. Tentang harta rampasan perang ya. Surat Al-Anfal itu Bapak Ibu, kita katakan dia adalah surat Madaniyah. Kenapa dia Madaniyah? Karena pertama dia berbicara rampasan perang. Perang itu tidak terjadi kecuali di periode Madinah. Di periode Madinah ya. Jadi suratul Anfal, ini kita tuliskan suratul Anfal. Suratul Anfal Madaniyatun. Madaniyatun. Apa maknanya? Surat Al-Anfal itu adalah surat Madaniyah. Illa, ada illanya. Illa ayat berapa? Ayat berapa? Ya. Ayat 30 di sana. Ya, illa ayata 30. Salasin. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi suratnya Madaniyah, tetapi di antara ayat-ayatnya ada yang Makki, yang Makkiyah. Ya, Allah katakan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar terhadapmu. Ya. Membuat makar terhadapmu. Liyuthbituka, untuk menangkapmu. Au yaqtuluka, untuk membunuhmu. Au yukhrijuka, atau untuk mengusirmu. Ya. Au wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar, tetapi Allah juga membuat makar untuk mereka. Allah juga membalas makar mereka. Allah membalas makar mereka. Allah menggagalkan makar mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas makar. Bapak Ibu, nah, kebanyakan ulama mengecualikan ayat ini ya dari ayat-ayat Madaniyah, dari ayat-ayat yang turun di Madinah. Mereka menggolongkan ini sebagai ayat Makkiyah. Ya. Bahkan di sini dikatakan qala Muqatil. Muqatil itu adalah seorang tabi'in ahli tafsir. Qala Muqatil fi hadhihi al-ayah. Muqatil berkomentar mengenai ayat ini. Apa kata Muqatil? Nazalat bi Makkah. Ayat ini turun di Makkah. Jadi ayat ini turun di Makkah. Naam. Wa zahiruha kadzalik. Dan zahirnya pun menunjukkan yang demikian. Jadi kalau dilihat dari makna zahirnya Bapak Ibu, ayat ini memang ayat Makkiyah. Kapan orang berbuat makar terhadap Nabi? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Orang berbuat makar terhadap Nabi itu di Makkah. Sebelum Nabi hijrah, mereka kan membuat makar itu. Iya kan? Iya kan? Ya, ketika Nabi sudah sampai di Madinah, orang udah
sami'na wa ata'na lah terhadap Nabi ya. Nah, ini Bapak Ibu, wa zahiruha kadzalik. Zahir ayatnya, dari kandungan ayatnya saja jelas nampak bahwa ayat ini berbicara tentang sesuatu yang terjadi di Mekah. Nah, jadi walaupun dia Allah selipkan dalam surat Madaniyah, tapi dia tetap adalah ayat Makkiyah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dia adalah ayat Makkiyah. Li'annaha tadammanat ma kana minal musyrikin fi darin nadwah inda ta'amurihim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah. Kenapa? Karena ayat ini mengandung apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu Bapak Ibu tempat musyawarahnya orang-orang Quraisy ketika itu. Jadi parlemennya Quraisy, ya, senayannya Quraisy, itulah Darun Nadwah. Ya, Darun Nadwah. Ya, ketika mereka bersepakat untuk berbuat makar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersepakat merencanakan makar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah. Makarnya gimana? Dikumpulkan pemuda-pemuda dari setiap kabilah. Ya Bapak Ibu ya. Dikumpulkan pemuda-pemuda dari setiap kabilah. Nanti disuruh membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak kabilah yang ikut campur itu. Nanti karena banyak kabilah yang ikut campur, Nabi sudah terbunuh, tidak bisa lagi keluarga Nabi menuntut. Kenapa? Karena banyak kabilah yang ikut. Itu ceritanya kira-kira. Begitu juga Bapak Ibu. Wastathna ba'duhum kadzalika. Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Surat Al-Anfal ayat 64. Ini dia. Jadi surat Al-Anfal ini Madaniyah kecuali ayat 30 dan 64. Ini dia. Jadi ayat 30 dan 64 ini adalah Makkiyah. Surat Al-Anfal sendiri adalah Madaniyah. Naam. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah, cukuplah Allah bagimu. Cukuplah Allah bagimu wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Naam. Kenapa ayat ini termasuk ayat Makkiyah? Ada riwayatnya Bapak Ibu. 5 akhrajahul Bazzar an Ibni Abbas. Ya, berdasarkan riwayat Al-Bazzar. Ya, riwayat Al-Bazzar dari Ibnu Abbas. Annaha nazalat lamma aslama Umar ibnul Khattabi radhiyallahu anhu. Ayat ini turun ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Pertanyaannya, Umar bin Khattab masuk Islam ketika di Madinah atau ketika di Mekah? Di Mekah. Maka ayat ini turun di Mekah. Maka jelaslah bagi kita Bapak Ibu, surat Al-Anfal itu memang suratnya Madaniyah, tapi ada pengecualiannya 2 ayat. Ayat 30 dan 64. 30 dan 64 ini adalah ayat Makkiyah. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ada ayat-ayat yang Makkiyah dalam surat Madaniyah. Ini contohnya. Ayat ke-30 dan 64 surat Al-Anfal. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya al-ayatul madaniyah fi suwar al-makkiyah. Silakan Pak Taufik baca. Baca Ustaz. Naam. Al-ayatu al-madaniyah fi sururil makkiyah. Fi suwaril makkiyah. Fi suwaril makkiyah. Wa min amsilati.
amsilati al-ayatul madinah madaniyati yani fisurul makkiyah suratil al-an'am. Naam. Qala Ibnu Abbas nazalat bimakkata jumlatan wahidatan. Naam. Fahiya makkiyah ila salasa ayatun minha nazalat bil Madinah. Naam. Bil Madinah. Bil Madinah. Naam. Cukup Pak ini ya. Pak Taufik ya. Jadi Bapak Ibu, ini kebalikan yang pertama. Jadi suratnya surat Makkiyah, surat Makkiyah, tapi dalamnya ada ayat Madaniyah. Contohnya di sini apa? Yang kedua ini suratul An'am. Makkiyatun illa salasa ayat. Kecuali 3 ayat. Nah, yang mana yang 3 ayat itu Bapak Ibu? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ini ayat ini wasiat 10 wasiat. Ini ayat 10 wasiatnya. Al-An'am 151 sampai 153. Ini ayat wasiat ini Bapak Ibu. Ayat wasiat. Bapak Ibu pernah dengar ini enggak? 10 wasiat. Ada 10 wasiat besar yang ada dalam surat Al-An'am. Ini dia ayatnya. Al-An'am. Nah. Gimana Bu ya? 10 wasiat. Yang pertama tidak boleh berbuat syirik. Yang itulah Bu ya, tahu lah. Nanti kita bacakan Bu ya. Tidak boleh durhaka masuk ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kita baca lagi. Al-ayatul madaniyah fi suwaril makkiyah. Ada ayat-ayat madaniyah dalam surat-surat makkiyah. Contohnya apa? Wa min amsilatil ayatil madaniyati fi suwaril makkiyah suratul An'am. Di antara contohnya ayat-ayat madaniyah dalam surat makkiyah itu adalah surat Al-An'am. Kenapa kita katakan surat Al-An'am? Kalau kita lirik lagi ke atas, surat Al-An'am ini adalah surat makkiyah. Qala Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas yang berkata. Halaman 51, Pak. Halaman 51. Ya, Ange. Dekat sana tuh, Pak. Setelah sana baliknya lagi. Halaman 51 baris poin nomor 5. Ada ketemu, Pak. Qala Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas. Ini Bapak Ibu, ini kalau ada ini di garis bawah ini. Nazalat bi Makkah jumlatan wahidatan. Surat Al-An'am turun di Mekah jumlatan wahidah. Sekali semuanya. Ya, jadi surat Al-An'am itu seluruhnya turun di Mekah jumlatan wahidah. Sekali turun semuanya. Illa thalatha ayatin minha nazalat bil Madinah. Kecuali 3 ayat dari surat Al-An'am ini turunnya di Madinah. Ini Bapak Ibu. Ya. Semuanya adalah Makkiyah kecuali 3 ayat ini. Apa itu? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatim
illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Wa awful kaila wal mizan bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Wa bi ahdillahi awfu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini 10 wasiat ini Bapak Ibu. Ya. Terjemahannya, qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum. Katakanlah, kemarilah aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Allah kepada kalian. Ya, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Ya, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan kalian rezeki beserta mereka juga. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kamu dekati perbuatan keji, apakah itu tersembunyi ataupun itu jelas. Ya, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Naam. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu bunuh jiwa-jiwa. Ya. Jangan kamu bunuh jiwa-jiwa kecuali dengan kebenaran. Kecuali dengan kebenaran ini ada tafsilnya nanti Bapak Ibu ya, ada rinciannya nanti. Nah, kemudian dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Itulah yang demikian, itulah yang Allah wasiatkan, yang Allah perintahkan kepada kalian agar kalian berakal. Kemudian kata Allah juga, wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu mendekati harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha ashuddah. Sampai anak yatim ini baligh, dewasa. Ya. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Cukupkanlah timbangan. Ya. Timbangan dan takaran. Ya, bil qisti, dengan adil. Ya, dengan tepat. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berucap, berkatalah yang adil, berbuat adillah. Walaupun dia adalah seorang kerabat. Kemudian apalagi wa bi ahdillahi aufu, tepatilah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian tadhakkarun, mengambil peringatan. Naam. Kemudian wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya jalanku inilah jalan yang lurus, maka ikutilah jalanku ini. Wala tattabi'us subul. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian terpecah belah dari jalan Allah. Inilah wasiat yang 10 ini Bapak Ibu. Ya. Lebih 10. Pas 10 Bunda ya. Udah dihitung dah. Bunda ni hobi menghitung-hitung ini. Jadi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Barangkali ada yang lebih Bapak hitung tuh. Ya, mungkin dan ya, dia kan ada wawanya itu kan. Padahal dia satu saja itu kan. Nah, ini Bapak Ibu, ini ayat wasiat yang 10 ini. Jadi ayat wasiat 10 ini Madaniyah. Adanya dalam surat Makkiyah. Dia Madaniyah, adanya dalam surat Makkiyah. Ini Bapak Ibu ya. Di antara yang lain juga, contohnya Bapak Ibu, wa suratul hajj, surat al-hajj. Surat al-hajj. Weh, entaplah. Suratul hajj. Surat al-hajj. Pas sekali ya, sekarang kita sedang momen haji. Jadi suratul hajj itu Bapak Ibu, dia adalah surat yang Makkiyah.
Suratul Haji makkiyatun siwa thalathi ayat. Nazalat bil Madinah min awwali qawlihi ta'ala hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Ya. Ayat ke-19. Ya. Jadi surat Al-Hajj itu surat Makkiyah. Illa salah ayat. Illa salah ayatin. Apa saja itu? Ayat yang keberapa di sana? 19, 20 dan 21 ya. Naam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Buya. Ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani. Bi Makkah. Kenapa dia bi Makkah? Makkah itu ghair munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Nama tempat dia. Nama tempat dia. Ada pengaruhnya. Tanda ya, dia mengganti fathah niabatan anil kasrah. Ini belajar apa? Mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf. Ya. Silakan Buya. Naam. Wa yumathiluna lahu. Madaniyatun. Naam. Wal khitabu amun. Naam. La yusammihi al-ulama'u. Naam. Kama la yusammunahu madaniyan. Ta'yin. Ala wajhi ta'yin. Naam Buya. Bal yaquluna fihi ma nadala bi Makkah wa hukmuhu madani. Ini Bapak Ibu ya. Ini istilah baru lagi ini. Kalau yang pertama ini Bapak Ibu apa namanya? Ayatun makkiyatun fi suratin madaniyatin. Ya, kalau ini yang dua ini ayatun madaniyatun fi suwarin fi suratin makkiyah. Yang ketiga beda lagi. Yang ketiga, dia turun di Mekah. Tempatnya di Mekah, tapi hukumnya dihukumi oleh orang dia sebagai madani. Ini menarik ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, dari segi tempat dia di Mekah. Tetapi hukumnya orang menganggapnya dia madani. Gimana ini? Agak kalau kita memikirkan ini agak kontradiktif ini Ustaz. Gimana pula ini? Nah, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita baca ya. Ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani.
Ayat-ayat yang turun di Mekah tetapi hukumnya madaniyah. Mereka wa yumassiluna lahu biqaulihi ta'ala, para ulama memberikan contoh, yumassilun memberikan misal, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ini para khatib ini hafal ini, para penceramah hafal ini. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal, ya, Maha teliti. Nah, Bapak Ibu, di sini katakan fa innaha nazalat bi Makkah yaumal fathi. Ya. Jadi ayat tadi Al-Hujurat, ini Al-Hujurat, Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat berapa? 13 ya. 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 Nazalat bi Makkah wa hukmuhu madani. Ya. Jadi dari segi tempatnya dia di Mekah turunnya. Tapi dari segi hukumnya dia dihukumi sebagai ayat yang madaniyah. Nah, kenapa madaniyah? Di sini jelaskan wahiyya madaniyatun li'annaha unzilat ba'dal hijrah. Karena dia diturunkan setelah hijrah. Ya. Kenapa? Karena dia turun setelah hijrah. Kan dia kata dia tadi apa? Kata beliau tadi apa? Yaumal fathi. Nazalat bi Makkah yaumal fathi. Yaumal fathi itu apa, Pak Ibu? Hari pembukaan. Yaumal fathi. Bapak Ibu tahu peristiwa Fathu Makkah? Fathu Makkah itu. Ya, peristiwa pembebasan kota Makkah yang pada luar biasa hari itu, Bapak Ibu. Patung-patung di sekitaran Ka'bah dihancurkan semuanya kan? Ya. Dibuang. Ayat yang 13 ya, Pak. 13. Ya. Pada hari itu, pada hari Fathu Makkah itu, Bapak Ibu, turun ayat ini. Pada hari Fathu Makkah itu turun ayat ini. Ya ayyuhan nas, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, turunnya di Mekah pada hari Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah itu kapan? Setelah hijrah atau sebelum hijrah? Setelah hijrah. Karena dia turun setelah hijrah, dihukumi dia madani. Dari segi tempat di Mekah, dari segi zaman setelah kalau setelah hijrah tentu periodenya periode Madinah. Secara periodik dia Madinah, secara tempat dia Mekah. Nah, Mbak. Berlaku umum ketentuan ini. Iya, para ulama menyebutkan Artinya seluruh ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Fathu Makkah, setelah hijrah, iya. maka dia semuanya madaniyah. Nah. Jadi iya. Walaupun tentunya di Makkah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam memahami Makkiyah dan Madaniyah itu ada beberapa sudut pandang. Pertama, sudut pandangnya sudut pandang tempat. Sudut pandang tempat. Ini yang paling mudah.
Ya, kalau turun di Mekah makanya kita namakan Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah kita namakan dia Madaniyah. Yang kedua, ada sudut pandang itu Bapak Ibu, sudut pandangnya khitab. Khitab itu lawan bicara, kepada siapa Allah berbicara. Ada sudut pandangnya itu. Nanti kita akan lihat nanti di akhir nanti Bapak Ibu. Nanti kita Syekh Manak Khalil Qattan ini dia menerangkan setiap ayat yang ada ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, tidak ada ya ayyuhalladzina amanu di dalamnya, itu pasti Makkiyah. Ada itu beliau katakan itu nanti. Ada itu nanti. Kita apakan? Ya, jadi ketika belajar Makkiyah dan Madaniyah, enaknya itu ulama. Kalau dalam manusia dulu ya. Ya. Kalau orang iman lah. Ala Madaniyah itu. Ya. Ayat ini Bapak Ibu ya. Jadi sudut pandangnya itu yang pertama tadi tempat, yang kedua tadi khitab, gaya bahasa lawan bicara. Termasuk sudut pandang yang ketiga itu i'tibaruz zaman. Ya, sudut pandangnya lihat zaman. Kalau dia turun sebelum hijrah, berarti Makkiyah. Kalau turunnya setelah hijrah, maka Madaniyah. Kalau di pelajaran usul tafsir kita akan hanya belajar satu sudut saja. Satu sudut pandang saja menilai Makkiyah dan Madaniyah ini. Itu sudut pandang zaman. Ya, zaman kalau dia sebelum hijrah dia Makkiyah, kalau setelah hijrah dia Madaniyah. Tapi dari buku ini kita tahu juga ada sudut pandang lain. Dari segi tempat barangkali dia Makkiyah, tapi dari segi periode, dari segi zaman dia turunnya Madaniyah. Contohnya apa? Ini ayat ini. Ya. Naam. Wal khitabu fiha 'amun. Wal khitabu fiha 'amun. Di samping itu, seruan dalam ayat ini umum. Kenapa umum? Karena ya ayyuhan nas, tidak khusus terhadap orang-orang beriman. Dari segi khitab pun dia Makkiyah. Dari segi khitab pun dia Makkiyah, Masya Allah. Gimana sahih, betul. Ini salah satu hikmahnya. Makanya Bapak Ibu, wa mithlu hadza la yusammihil ulama'u makkiyan kama la yusammunahu madaniyan ala wajhi ta'yin. Oleh karena itu, kadang-kadang ulama itu Bapak Ibu ketika menghadapi ayat seperti ini, kadang-kadang mereka agak kadang tidak memastikan. Sehingga mereka tidak menamakannya Makkiyah, tidak pula menamakannya Madaniyah. Ya, para ulama tidak menyebutkan secara pasti ala wajhi ta'yin. Ala wajhi ta'yin itu secara pasti. Para ulama di sini tidak hitam putih. Tidak hitam putih Bapak Ibu ya. Ini hitam putih. Kalau Makkiyah, kalau Madaniyah tidak. Artinya dia jelaskan secara jelas. Ini ayat turunnya di Mekah, tapi hukumnya Madani. Jadi ini luar biasa ini. Nah, bal yaquluna fihi ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani. Ayat yang turun, akan tetapi para ulama mengatakan mengenai ayat ini apa? Ayat yang turun di Mekah hukumnya Madaniyah. Ayat yang turun di Mekah hukumnya Madaniyah. Walaupun sebagian ulama menguatkan ya ayat ini Madaniyah jatuhnya. Ayat ini jatuhnya juga Madaniyah. Walaupun tempatnya di Mekah. Karena turunnya setelah hijrah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini nazalat bi Makkah wa hukmuhu madani. Kemudian yang ke-7 sebaliknya. Pak Zul, silakan Pak Zul. Wa hukmuhu makki. Naam. Wa yumassiluna lahu. Mumtahanah. Fahiya madaniyatun bi'tibaril makan walakin khataba
Al-khitaba في ثناياها tawajjaha توجه إلى musyriki ahli Makkah. Naam. Barakallahu fiik Pak Zul. Yang ketujuh, yang selanjutnya Bapak Ibu, dia turunnya di Madinah, tapi hukumnya Makkiyah. Turunnya Madani, ya. Manazala bil Madinah, ayat-ayat yang turun di Madinah, wa hukmuhu Makki, dihukumi sebagai Makkiyah. Nah, wa yumassiluna lahu bi suratil Mumtahanah. Para ulama memberikan contoh untuk yang seperti ini dengan surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah itu surat yang ke berapa? Ya, surat yang ke, kalau 57, 58 Al-Mujadilah, 59 Al-Hasyr, 60 Al-Mumtahanah. Ya. Ya, surat Al-Mumtahanah. 60 ya. Nah, Al-Mumtahanah ini Bapak Ibu, silakan nanti dibaca ayatnya. Dibaca ayatnya, dirungi isinya. Dia ini turunnya di Madinah. Kalau turun di Madinah berarti secara tempat turun di Madinah. Secara zaman pun dia turun di Madinah. Tapi secara khitab, lawan bicaranya siapa? Orang musyrikin. Lawan bicaranya orang musyrikin. Lawan bicaranya ada orang musyrikin di sini ya. Ya. Di sini ada juga ya ayyuhallazina amanu fi sanayaha, di tengah-tengahnya Bu ya. Kita baca dulu ini ya. Fa innaha nazalat bil Madinah fa hiya madaniyatun bi'tibaril makan. Surat ini turun di Madinah, maka dari segi tempat dia madaniyah. Walakinnal khitaba fi sanayaha, akan tetapi khitab, lawan bicara di tengah-tengah surat ini, tawajjaha ila musyriki ahli Makkah. Ya, ditujukan kepada orang-orang musyrikin Makkah. Ya. Ya. Asallahu ay apa? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Nah. Bukan itu Om. Nah, barangkali yang ayat ke-8 dan ke-9 ini. Surah Al-Mumtahanah. 789 ya. Gimana Pak? 789. Ya. Ayat yang 7, 8 dan 9. Ayat surat ke-60. Nah, karena itu yang khitabnya untuk orang-orang musyrikin ya, ditujukan kepada orang-orang musyrikin. Allah tidak melarangmu dari orang-orang musyrikin yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengeluarkanmu dari negerimu. Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik kepada mereka atau untuk berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Akan tetapi Allah melarangmu dari orang-orang musyrikin yang memusuhimu karena agama, wa akhrajukum min diyarikum, dan dia mengusirmu dari negerimu, wa zaharu ala ikhrajikum, dan mereka terang-terangan mengusirmu, memusuhimu. Nah, Bapak Ibu, ayat ini ya dua atau tiga lah Bundo ya. Nah, ini Bapak Ibu, dia memang madaniyah tapi kontennya Makkiyah, kontennya Makkiyah. Nah, tapi ini Bapak Ibu, barangkali ini agak jauh juga sebenarnya. Agak jauh juga. Tapi la ba'sa.
Wa mislu hadza sadara. Naam. Wa mithlu hadza sadru surati Bara'ah nazala bil Madinah wal khitabu fihi li musyriki ahli Makkah. Begitu juga awal-awal surat Bara'ah. Awal-awal surat Bara'ah. Surat Bara'ah itu surat Taubah. At-Taubah. Ya, kata beliau, walaupun surat At-Taubah itu madaniyah karena dia turun di Madinah dan turun setelah hijrah, tetapi dari segi khitabnya adalah untuk orang-orang musyrikin di Makkah. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi memang, nah, coba kita lihat Bara'ah. Bara'ah surat Taubah, At-Taubah, surat ke-9 ya. Surat ke-9 Allah Subhanahu wa taala katakan, Bara'atum minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Ya. Ini di awal-awal sudah disebutkan orang-orang musyrikin ini. Ya. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin. Wa adhanu minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajjil akbar anna Allaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah Basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Nah, ini Bapak Ibu ya. Iya, musyrik di Mekah. Naam. Kalau di Mekah musuhnya orang musyrik. Di Madinah musuhnya munafik, kemudian tambah lagi Yahudi. Naam. Naam. Ini Bapak Ibu ya. Ini manazala bil Madinah wa hukmuhu makki. Hukmuhu ini dari segi apa? Dari segi khitabnya. Dari segi khitabnya. Lawan bicaranya adalah orang-orang Makkah. Baik, silakan. Bapak silakan. Pak Marjulis, silakan Pak. Pak Marjulis. Nomor 8. Ma yusbihu nuzul al-makki fil madani. Al-Madani. Naam. Naam, wa ya'ni al-ulama. Suwar. Fi suwar. Al-Madaniyah ayatin jaa uslubuha khasaisihi wa tabi'ihi al-'am ala namti as-suwar al-makkiyah amsilatihi ta'ala fi suratil Anfal. Tayyib, barakallahu fiik, Pak. Wahya madaniyah, barakallahu fiik. Nah, ini yang ke-8 Bapak Ibu. Ma yusbihu nuzul al-makki fil madani. Ya. Ma yusbihu nuzul al-makki fil madani. Ayat-ayat yang serupa dengan ayat yang diturunkan di Madinah, di Makkah. Ayat ini ma yusbihu nuzul al-makki. Ayat-ayat yang serupa dengan ayat yang diturunkan di Makkah, ya, dalam kelompok Madinah. Nah, apa pula maksudnya ini? Ini kan terlalu banyak apanya? Istilah-istilahnya ini ya. Ya, terlalu dakik. Ya. Apa namanya dakik itu dalam ya.
Gimana Pak? Terlalu rinci ya, terlalu rinci ini. Kalau kita kan sebenarnya sudah cukup tahu Makkiyah Madaniyah kan sudah cukup sebenarnya kan. Tapi tidak apa-apa, ini menambah pengetahuan kita juga. Ya. Wa ya'ni al-ulama'u bihi ma kana fi as-suwaril madaniyah min ayatin jaa uslubuha fi khasa'isihi wa tabi'ihi al-am ala namti as-suwaril makkiyah. Apa maknanya? Ya, maksud dari istilah ini, maksud dari para ulama dengan istilah ini Bapak Ibu, maka nafis suar al-madaniyah adalah ayat-ayat yang ada dalam surat Madaniyah. Ayat-ayat yang ada dalam surat Madaniyah, ya, uslubnya, gaya bahasanya, khasaisnya, ya, khasaisnya, ciri khasnya, ya, atau tabiatnya, sifatnya secara umum seperti yang ada di surat Makkiyah, ya, seperti yang ada di surat Makkiyah. Jadi dia ayat-ayat surat Madaniyah, tapi gaya bahasanya, uslubnya, gaya bahasanya Bapak Ibu ya, ciri khasnya, sifatnya secara umum meniru yang ada pada surat-surat Makkiyah. Ya. Contohnya apa? Yang ada dalam surat Al-Anfal. Al-Anfal tadi apa? Surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Ini surat Al-Anfal ayat yang ke-32. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Dan ketika mereka, dan ingatlah ketika mereka berkata, ya Allah, ya, ketika orang-orang musyrikin berkata, ya Allah, jika ini adalah kebenaran yang datang darimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, ya Allah. Awi'tina bi'adzabin alim. Ya. Ayat-ayat seperti ini Bapak Ibu kan adanya dalam ayat-ayat Makkiyah. Ya, orang musyrik minta, ya. Ya, turunkanlah ayat azab kepada kami, turunkan hujan batu pada kami, ya Allah. Ya. Hal ini fa inna isti'jal al-musyrikin lil 'adzab kana bi Makkah. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin meminta disegerakan azab itu kapan terjadinya? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Ini di Mekah. Jadi gaya bahasanya ini Makkiyah gaya bahasanya. Tapi turunnya di Madinah, dan dia ada dalam surat Madaniyah. Nah, gimana Bunda? Ya, manis Bunda, manis. Kopi manis ini gimana Pak? Cara menentukan apakah Madaniyah atau Makkiyah pertama tempat, Ya. kedua zaman. Rupanya ini kalah dua ini oleh kitab. Iya. Ya kan? Khitab ya. Iya. Jadi itu yang juga sangat menentukan. Khitab juga termasuk sisi yang dilihat, khitab, lawan bicara. Seruan termasuk juga gaya bicara, gaya bahasa. Memang tiga itu apanya. Jadi kita kadang-kadang kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kan bisa kita lihat itu. Ini ayatnya turunnya di Makkah, turunnya di Madinah setelah hijrah. Tapi dari segi khitabnya mirip dengan Makkah. Tentu ada hikmah di sana. Pertanyaannya kenapa? Itu sebenarnya kajian salah satu kajian penting dari Makkiyah dan Madaniyah ini. Lebih lanjutnya, ayatnya Madaniyah kok bisa gayanya gaya Makkiyah, atau ayatnya Makkiyah kok bisa gayanya gaya Madaniyah?
pertanyaannya why gitu kan? Kenapa? Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas. Ada penjelasan. Iya. Ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-9, kebalikan dari yang pertama. Ma yusbihu nuzul al-madani fil makki. Ya, ayat-ayat Makkiyah tapi gayanya gaya Madinah. Ah, kira-kira seperti itulah. Ayatnya ayat Makkiyah tapi gayanya gaya Madinah. Kalau kalau yang ke-8 ini ayat-ayat Madaniyah tapi gayanya gaya Makkiyah. Kira-kira seperti itu kita memahaminya. Yusbih itu menyerupai. Menyerupai. Ya, kalau ibarat kita Bapak Ibu umur sudah tua tapi gaya masih muda. Atau kebalikannya, umur masih muda, gaya tua-tua kan. Kira-kira seperti itu. Kita selesaikan yang sedikit ini Bapak Ibu ya. Ada ayat-ayat Makkiyah tapi gayanya gaya Madinah. Apa contohnya? Wa ya'nil ulama'u bihi ma yuqabilun naw'as sabiq. Ya, ini lawan dari yang pertama tadi, ayat-ayat Madaniyah tapi gayanya Makkiyah. Kalau ini Makkiyah gayanya Madinah. Wa yumassiluna lahu biqaulihi ta'ala fi suratin Najm. Contohnya ada dalam surat An-Najm. Surat An-Najm itu adalah surat Makkiyah. Surat An-Najm itu surat Makkiyah Bapak Ibu ya. Ya, surat An-Najm ayat yang ketiga. Ayat yang ke-32 ya, 32, bukan 3, 32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Nah, Bapak Ibu, qala As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti mengatakan, fa innal fawahish, al-fawahish itu Bapak Ibu perbuatan keji. Apa maksudnya al-fawahish itu? Kullu dzambin fihi haddun. Setiap perbuatan dosa yang ada had. Yang ada had itu apa? Hukuman. Contohnya zina, hadnya cambuk atau rajam. Mencuri, ada hadnya, potong tangan. Membunuh, ada hadnya. Ya, maka fawahish itu apa? Setiap perbuatan yang ada had. Wal kabair kullu dzambin aqibatuhun nar. Sedangkan kabair itu Bapak Ibu dosa apa maknanya dosa besar itu? Kullu dzambin aqibatuhun nar. Setiap perbuatan, setiap dosa yang ancamannya neraka. Itu kabair. Itu ya. Wal lamam ma bainal haddaini minadz-dzunub. Sedangkan lamam itu antara keduanya. Ya, antara keduanya. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan kecil ya antara kedua batas-batas dosa tadi. Maksudnya al-lamam itu dia bukan fawahish, dia bukan kabair. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lam yakun bi Makkah haddun wala nahu. Di Mekah itu pada periode Mekah belum ada yang namanya had. Belum ada yang namanya hukum pidana. Belum ada. Jadi hukum-hukum pidana itu kapan adanya? Di Madinah. Tapi ayat Makkiyah ini sudah menerangkan mengenai adanya had. Tapi tidak disebutkan secara jelas. Yang disebutkan adalah fawahish. Fawahish itu dosa yang ada hadnya, yang ada hukum pidananya, ya. Nah, Bapak Ibu, maka inilah contohnya ayat Makkiyah, tapi gayanya gaya Madaniyah.
Nah, ayat Makkiyah tapi gayanya gaya Madaniyah. Nah, ini dia. Dan masih berlaku nggak yang pengetahuan kita kan selama ini ciri Makkiyah, Ya. itu panjang-panjang. Mhm. Mana dia pendek itu masih berlaku. Termasuk nanti itu. Ada dhawabit, apa ukurannya, apa ciri-ciri dan karakternya dari Madaniyah dan Makkiyah. Termasuk itu nanti. Itu akan pengetahuan kita yang lama itu akan diuji di sini. Ah ya, diuji di sini. Nah, itu Bapak Ibu, kira-kira itu saja. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Pak. Ya, nomor 9. Besok kita nomor 10 lagi. Jadi kalau duduk ada Pak yang 5 balik kok. Ah, itulah Bu, insyaallah boleh berbicara itu tentang apa, Mak? Tentang Al-Qur'an. Kalau susah kondang ada apa-apa, Mak. Oh ya, minggu depan barangkali. Ya. Karena minggu depan kita hari tasyrik menghormati. Apa? Oh ya. Tanggal 6 Juni ya. 6 Juni ya, enggak masalah bahasanya. 6 Juni. Kenapa? Lelet. Oh ya, betul. Benar. Oke, itu saja. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih sudah keadaan. Amin ya Rabb. Pak Tubek. Buya. Pak. Sama-sama. Oke. Pak.